قدره مقداره العظيم نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر التذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب وثوابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من مجيبات الندامة يوم القيامة يا حافظ احفظنا وثبتنا مع العباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ma'asyarul habaib, ma'asyarul baba, hadirin hadirat rahimakumullah. Jemaah Majelis Ta'lim Maslakul Huda yang kita semua mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Thumma alhamdulillah lakal hamdu ya Rabbana lakal hamdu ya Karim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Rabb. Kembali Allah memilih kita ikhwani, kita dikehendaki Allah untuk melakukan ketaatan yang sangat dicintai Allah. Dikumpulkan kita kembali di majlis yang penuh berkah ini, Maslakul Huda. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya kita dapat bimbingan menuju hidayat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan untuk suatu kebanggaan apalagi menjadi sifat ujub pada diri kita, tetapi menjadi satu bentuk syukur dan kita menyadari kalau kita disayangi oleh Allah. Dengan kita banyak mengenang nikmat Allah, ikhwani, maka antum akan merasakan kalau antum itu disayang oleh Allah. Terlebih lagi kalau kita mampu mengingat-ingat nikmat Allah, lalu kita ingat pun kita ini orang yang selalu durhaka sama Allah. Banyak maksiat yang kita lakukan, banyak kesalahan yang kita lakukan, banyak kelalaian yang kita lakukan, banyak perintah Allah yang kita lalaikan. Tapi ternyata Allah masih sayang, masih ditarik ke tempat yang baik, masih dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Maka sayangi, ikhwan, ini kasih sayang Allah jangan sampai dilepas. Dan jadikan suatu bentuk perenungan buat diri kita. Antum harus coba tah malam ini atau secepatnya lebih afdal. Saya bisa rasakan kalau antum ternyata adalah hamba yang sangat disayangi oleh Allah. Banyak nikmat, terutama kamu dan saya, kita semua akan tahu nikmatnya kalau kita nunduk lihat orang yang tidak dapat seperti yang kita dapatkan. Banyak orang yang punya berikan Allah cobaan dengan segala macam cobaan, ada yang keluarganya, ada yang dirinya, ada orang tuanya, yang semua mereka menjadi itu semua suatu cobaan buat mereka, tapi mungkin kita tidak mendapatkan cobaan seperti mereka. Kita diberikan Allah walaupun tidak berlebihan, tapi diberikan nikmat yang banyak. Dan alhamdulillah di antara nikmat yang besar yang agung, kita dikumpulkan Allah di majlis-majlis yang baik, dimudahkan Allah untuk melakukan taatan, dan nikmat besar antum diberikan Allah ketenangan, kenikmatan. Ketika kita duduk di majlis kita rasakan nikmat. Kalau pakai akal, pakai pikiran kita, ukuran kekuatan tubuh atau dan lain-lainnya, mungkin orang yang tidak merasakan kita rasakan akan mungkin bingung. Kau ini tadi dari asar melok Habib Syukri, asar melok majlis, maghrib melok lagi, isya melok lagi, tidak capek apa? Kalau sudah ngerasa nikmat tidak akan capek ya kan? Kalau kita ngerasa nikmat, ada yang kita tuju, ada yang kita kejar. Tapi kalau orang itu tidak ada kenikmatan di hatinya, tidak ada kebetahan, tidak ada ketenangan, alhamdulillah tidak dipilih oleh Allah. Jangankan 3 majlis, 1 majlis dia sudah capek dan dia ngerasa sudah gelisah. Tapi alhamdulillah, fadlullah, kita diberikan Allah nikmat. Dan nikmat ini tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diungkapkan kecuali bagi orang yang ngerasakan kenikmatan ke majlis, kenikmatan balik dari majlis ini nikmat. Ya, balik duduk di majlis, nikmat mendengar kalimat-kalimat ucapan menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah, nikmat baca qasidah seperti tadi, ya, nikmat mendengar cerita-cerita salihin. Allah ini nikmat azim. Ya, sampai dikatakan oleh para salihin, seandainya raja-raja yang ada di dunia tahu tentang nikmat yang kita rasakan, mereka bakal rampas kenikmatan ini karena mereka tidak dapat.
kenikmatan mereka dapatkan cuma kenikmatan semu, kenikmatan semu. Tapi alhamdulillah kita dapatkan kenikmatan yang hakiki. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah tambah nikmat-nikmat seperti ini, Allah jaga untuk kita, dan Allah jadikan nikmat ini pandai kita mensyukurnya, semakin kita dekat kepada Allah, dan Allah pun menambah nikmat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Risalatul Mu'awalah yang dikarang oleh Imam Qutbil Irsyad Ghathul Ibad Sahibul Imdad Habibana Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Masih berhubungan dengan nasihat perkara-perkara yang sangat penting, mengingatkan kepada kita Imam Haddad tentang hal yang sangat utama harus kita perhatikan dalam kehidupan kita mengenai halal dan haram. Kemarin sudah beberapa pertemuan kita bahas tentang masalah wara', bagaimana pentingnya wara', yaitu menjaga diri kita dari perkara-perkara yang syubhat, lebih lagi dari yang haram. Yang syubhat pun jangan, apalagi yang haram. Bahkan badus sholihin, mereka bukan cuma dari yang syubhat, yang halal dak berkah mereka dak tarik, mereka dak ambek, mereka tinggalkan. Mereka selalu mencari yang halal dan penuh dengan keberkahan. Namun untuk kita labas, selagi kita yakin itu halal, boleh kita ambek selagi belum ada penggantinya. Tapi kalau ada penggantinya yang halal thayyibah, maka tinggalkan yang halal tak thayyibah. Yang halal tak berkah kita tinggalkan, kita ambil yang lebih baik. Tentu itulah tujuan hidup seorang hamba, pengen dekat dan lebih dekat, pengen lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kita sedikit ulangi apa yang diungkapkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana mereka dididik oleh Rasulullah SAW untuk memiliki sifat wara', sifat berhati-hati. Ada dua hadis terakhir yang kita baca kemarin, ingin Ustaz ulangi karena sangat penting ini hadis. Yang pertama, berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yablughul 'abdu darajatal muttaqin hatta yatruka ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba's. Tidak akan pernah mencapai derajat seorang hamba, derajat muttaqin, kecuali kalau dia sudah bisa meninggalkan apa yang uji wong dak apa-apa tapi menurut dia tidak boleh, dia tinggalkan. Ini baru orang bisa mencapai derajat muttaqin. Artinya orang lain walaupun sudah semua orang melakukan tapi dia tahu itu tidak bagus, itu tidak baik, dia tinggalkan. Artinya perkara yang syubhat tidak akan pernah disentuh, apalagi yang haram. Berkata para sahabat Rasulullah dan riwayat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bercerita kepada kita, kunna natruku sab'ina baban minal halal makhafatan wuku fil haram. Dulu kami, kata mereka, meninggalkan 70 pintu yang halal karena takut terkena yang haram satu. Jadi diumpamakan, dihadapkan kepada mereka itu, kalau kita ambil pakai ukuran kita sekarang ya, ada 70 makanan, pempek lah katakanlah ya, atau roti, 70 dihadapkan kepada kita. Lalu dikabarkan kepada kita, ini tidak ditandai, sama galau. Lalu disampaikan kepada kita, nah ini roti ada 70 ekor, boleh kamu makan, tapi awas, dari 70 ini ada satu yang haram. Yang mana? Wallahu alam, pokoknya pasti ada salah sikok dari 70 ini, satu yang haram. 69 halal, satu yang haram, cuma tidak ditandai, tidak dikasih tahu. Apa kata sahabat? Kami tinggalkan galau-galau, tidak kami sentuh semuanya, satu pun tidak kami sentuh. Kenapa? Makhafatan wuku' fil haram, takut terkena yang haram tadi. Nah ini sifat yang dimiliki para solehin, para aulia, dan mereka tidak mencapai derajat wali, muttaqin, mugarrab kecuali punya sifat yang seperti ini. Jadi kalau wong mungkin ada apa-apa, tak kalau kita terkena yang sikot itu banyak yang halal nih, tidak, mereka tidak berani, mereka tinggalkan yang seperti itu, mereka tidak mau. Bahkan kita dengar bagaimana cerita-cerita orang-orang soleh dulu. Kalau dah salah kisah Kiai Malik Tajuddin, kalau dah salah dengar, atau salah seorang kiai di Palembang yang masya Allah solehin. Ini saking waraknya, saking polos di bahasa kita. Beliau pernah ngajar, balik dari ngajar, biasalah cara orang langgar mesti kiai berongkos becak kiai. Ya, itu istilah macam kamu galak ngejuk tukang, nah mang duit rokok. Padahal yang kamu jual itu banyak sebenarnya. Jadi waktu beliau balik dari ngajar, yang pengurus musola tadi ngepeli duit kiai buat ongkos becak kiai. Oh ya Allah, terima kasih kata dia. Terimanya pegangnya. Naiklah becak beliau.
turun dari beca, stop, unjuknya galau-galau duit tadi tu. Terkejut tukang beca, kiai jalan ke banyak ini kiai, banyak ini. Tak tahu aku je ni. Pesen orang sana tadi duit untuk beca. Duit untuk beca. Sangkingnya tadi tu. Tak berani dia. Kalau apa yang dikatakan itu lain baik. Duit untuk beca itu unjuknya tukang beca. Oh kiai banyak ni duit ni. Mungkin katakanlah tunjuk tu 100,000, terus beca 20,000 zaman sekarang. 100 tunjuknya kan. Hakada, sifat orang-orang soleh. Dengan itu mereka mendapatkan. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Kalau kita mana? Kalau itu kan istilah apa? Duit beca tu. Uji kita. Tapi mereka saking itu siapa tahu. Saking apa yang dia omongkan itulah mereka pegang. Radhiyallahu ta'ala. Sekarang kita masuk penjelasan Imam Haddad untuk agar kita berhati-hati dalam menyikapi perkara halal dan haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Ibrahim Allah taala wa nafa'ana fil ifdarin amin. Faslun wa 'alaika bi ma'rifati jami'i ma harama Allah 'alaika litajtanibih. Fa inna man la ya'rif syar yaqa' fihi. Hendaklah engkau, wahai saudaraku, kata Imam Haddad, kenali perkara-perkara yang haram itu. Cara-cara dagang yang haram itu harus tahu kita. Bukan untuk melakukannya, tapi untuk mencegah diri kita agar jangan sampai melakukan perbuatan yang haram tersebut. Berdagang model macam mana, bergawe model macam mana, yang haram, yang halal harus kita ketahui. Barang halal yang mana, barang haram yang mana harus kita kenali. Jangan sudah terlanjur, sudah masuk dalam satu jaringan pekerjaan, baru nanya. Tidak, sebelum. Ada orang ngajak sistem dagang sekarang ini. Macam contoh ya, dagang online sekarang ini. Ente tanya sebelum ente masuk. Kalau memang ustaz tengah-tengah boleh kalau dengan cara begini-gini, betul. Maka kita akan melakukannya. Tapi kalau di situ ada keraguan, ada yang bolehkan, ada yang tidak bolehkan, maka kita tinggalkan. Apalagi kalau tidak jelas, benar-benar tidak jelas. Jangan sampai kita menyentuh apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ahbab ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah wa wafaqakumullah. Kenapa kata Imam Ahmad, fa inna man lam ya'rif syarr yaqa' fi. Siapa yang tidak tahu tentang suatu keburukan, dia bakal masuk ke dalam keburukan tersebut. Makanya dikatakan Arab tu syar la li syarri walakin li tawaddi. Aku tahu tentang kejahatan, keburukan bukan untuk melakukannya, tapi untuk aku menjaga diri jangan sampai aku melakukan itu keburukan atau menjadi korban dari itu keburukan. Sekarang banyak ikhwan kadang-kadang dalam sistem pedagang itu sekarang akad itu menjadikan haram dan halal. Perbedaannya kadang-kadang tipis. Perbedaannya tipis tergantung mengucapkannya. Nah, kalau kita tidak belajari, maka kita bisa terjerumus dalam suatu perbuatan yang haram. Sering kita sampai ke contoh. Misal, kamu pengen beli kulkas. Kamu tidak punya duit. Lalu kamu tahu kalau beli sama toke, beli sama Cina itu, kalau beli kredit, kulkas yang katakanlah 4,5 juta pajak jadi 7,5. Jadi cari kawan kamu tadi kamu dapatkan untuk bantu kamu. Uji kawan tadi berapa harga cash yang 4,5 juta. Sudah, kata kawan tadi, aku beli itu kulkas 4,5 juta, tapi kaget kau bayar sama aku, misalnya jadi 5 juta, untungnya cuma 500. Lalu dia tunjuk kepada kita duit 4,5 juta. Kita gak balik duit tadi, kita beli, lalu kita beli kulkas tadi. Seharusnya selanjutnya apa yang terjadi? Kita nyicil sama dia 5 juta 10 bulan 500.000. Nah, ini gimana apa? Halal? Tidak, belum selesai akad itu. Ente kesannya minjem duit, yang ente pinjam 4,5, ente balik ke 5 juta. Berarti ada riba dari situ. Aduh. Kalau memang nak berdagang niat, selesai ke dulu proses perdagangan itu. Ente posisikan diri ente seperti, ya kalau memang nak lebih abdul, sama dia nian pergi ke toko tadi. Sama dia, sama kawan kita tadi, Mahmud katakanlah, datang ke toko Cahaya Tegang.
Ya, kalau cahaya pasti terang ya. Cahaya terang. Kejadian kulkas tadi 4.500.000. Pialah si Mahmud yang beli. Selesai Mahmud beli, dapat tanda nota dari toke, dapat. Nah depan toke itu lah ada apa-apa. Nah aku jual sama kau 5 juta. Aku terima aja kita. Secara kredit kita bayar, selesai. Halal. Tapi kalau Mahmud cuma nitip duit bayar, lalu duit kita beli ke, lalu kita bawa balik barang, ini belum selesai namanya. Minjem duit kesannya kamu tuh. Atau minimal ya, kulkas itu kamu bawa balik tapi notamu kamu serahkan sama si Mahmud. Nah Mahmud lah aku belikan. Kulkasnya sudah aku taruh di rumah aku. Nah, sudah. Sekarang ini duit ini nota sebagai tanda bukti barang kita beli kan. Ya kalau mobil tuh BPKB-nya, kalau tanah tuh sertifikatnya atau ada nota bukti. Sudah terima lah. Kalau mau ngomong sekarang ku jual kulkas itu yang ada di rumah kau tuh punya aku. Yang ada di rumah kau tuh punya aku. Ini bukti pembeliannya. Sekarang aku jual 5 juta sama kau, cicil 10 bulan 500. Aku terima aja gitu, selesai. Ya, akadnya jual beli setelah menjadi milik aslinya di atau gobotnya. Bukan langsung minjem duit, bentuk duit atau balik ke lebih, itu tidak boleh. Nah, seperti ini dipelajari dan yang seperti ini banyak ikhwan. Ya, banyak yang model-model seperti ini. Kadang-kadang kita bukan untuk mengakali, tapi solusi istilahnya. Dalam syariat itu banyak solusi yang bisa kita ambil. Kalau kita mau. Tapi kadang-kadang kita tidak mau mencari solusi. Masyaallah ahbab rahimakumullah. Jadi kita harus pelajari dulu. Kau harus kenali yang mana yang halal, yang mana yang haram. Ada yang memang tasamuh dibolehkan dalam syariat. Ada yang dibolehkan seperti istilah-istilah itu taradhi, ya. Sama-sama ridha, ya sudah. Sama-sama ridha. Tapi itu semua ada di hal-hal yang harus kita pelajari. Mana hukum menjual beli, saya menjual beli hewan, menjual beli barang yang tidak jelas nampaknya boleh apa tidak. Kamu punya ikan ditambak, iwak tuh banyak dijual, berapa kilo tidak tahu. Jual beli barang yang masih di batang, ya, masih bentuk potek, apa sudah berbuah, itu ada hukumnya masing-masing. Ada hukumnya masing-masing. Beli anak kucing, anak apa? Kucing, masya Allah, kucing apa yang belaga nih? Anggora, kucing itu lagi hamil, anaknya kamu beli masih di perut, apa hukumnya? Beli kucing itu apa hukumnya? Kambing masih di perutnya, apa hukumnya? Semuanya harus kita pelajari. Harus kita pelajari dengan baik. Kredit itu boleh, boleh kredit. Bahkan kredit termasuk suatu yang ta'awun sifatnya, tapi kredit yang model macam mana? Harus kita pelajari. Karena kalau judulnya kredit baik dalam syariat, kamu nanya sama kiai, boleh tak kredit kiai? Boleh kata kiai, benar. Tapi nanyanya kamu tuh cuma ujungnya baik. Jelaskan kredit yang model macam mana, yang halal, yang boleh. Minta penjelasan apa yang kamu alami dalam proses kredit ini, tanyakan. Ya, ada bunganya apa tidak, naik turun apa tidak, kembangannya itu semua ditanyakan. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Wa'lam annahu la yakhsha 'ala dhi-dain min wuqu'ihi fi tanawul muharramat 'ainiyah ka akl ma la yahillu akluhu min al-hayawanat. ولا في أخذ الأموال الناس عدوانا والظلما بالغصب والنهب والسرقة فإن ذلك إنما يصدر غالبا من جبار عنيد أو شيطان مريد وإنما دخل الاستباح على أهل الدين من حيث إهمالهم نظرا من 3 أمور. Ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Nah, yang halal yang haram itu banyak. Ada yang memang secara ainiyah, secara zatnya memang haram, harus kita hindari. Seperti makanan-makanan yang terbuat dari anjing, babi dan segala macam itu memang haram, atau hewan-hewan yang memang diharamkan oleh syariat. Harus kita pelajari. Ya, hewan yang model macam mana yang boleh dimakan. Telur, banyak macam-macam telur. Telur yang mana yang boleh dimakan atau telur mana yang tidak boleh kita makan. Hewan itu ada nyusui, macan punya susu, gajah punya susu, singa punya susu, kambing punya susu, sapi punya susu, yang mana yang boleh ente makan. Nah, ini pelajari. Ditanya, ente nak jual beli sesuatu yang ente ragu ini halal apa tidak dijual, ente tanya, cari tahu halal apa tidak dimakan. Ada orang sakit tipes, orang menganjurkan makan cacing ujung. Nah, kita bingung cacing ini boleh apa tidak? Bertanya, jangan sudah lap sudah makan baru nanya sama kiai boleh apa tidak. Pasti katakan boleh, ya alhamdulillah. Kalau tidak boleh, nah apa yang terjadi? Jadi semua harus kita tanya. Boleh jadi ada suatu itu ikhwan haram untuk dimakan, tapi boleh digunakan untuk obat luar, itu boleh jadi ada hukumnya. Nah, kita bertanya,
sebelum melakukan, mengambil atau menggunakan suatu hal, kita bertanya dulu. Jelas harus tahu. Kalau sudah tahu, kita akan selamat dari suatu kesalahan. Nah, lalu haram itu boleh jadi terjadi dikarenakan orang mendapatkannya dengan cara yang haram. Caranya haram sehingga suatu yang halal menjadi buruk. Macam secara umum, baik orang berdagang, boleh tak? Boleh. Dagang sarung, boleh. Dagang buah, boleh. Dagang tahu tempe, boleh. Dagang nasi, boleh. Halal kalau. Tapi ketika praktek jualannya yang salah, maka dagang itu jadi haram. Dagang itu jadi haram. Orang olahraga, misalnya baik kita bilang, olahraga boleh, bagus dalam syariat dianjurkan. Tapi ketika olahraganya buka aurat, ya lain cerita lagi sudah. Ya, perempuan main sepeda boleh tak Ustaz? Sekarang banyak nih perempuan, ibu-ibu main sepeda, budak garis sepeda. Boleh tak? Boleh juga, tapi main sepeda boleh. Tapi jangan nomor cara main sepedanya. Kalau main sepeda dia berdandan, dia nggak uang, boleh pakai span, ngepres, sudah haram hukumnya. Bukan main sepedanya, tapi cara dia main sepeda itu yang diharamkan dan seterusnya. Nah, perdagangan juga sama. Orang bisa dapat harta lain itu dengan cara yang dihalalkan. Kalau kita ngambil harta dengan cara nipu, dengan cara gosok itu maki tanpa izin, walaupun dibalikkan, haram hukumnya. Ini banyak digawe kong. Ya, maki dengan beu. Tidak izin, baliknya lagi. Haram hukumnya, harus izin. Wong nitip motor, nitip barang sama kita, kepepet kita nak gunakan, minta izin. Wong tu nitip tu ada akadnya juga. Nitip kalau tidak pakai motor aku ni jadi. Nah, sudah berarti bismillah. Tapi kalau tidak ada omongan macam itu, telepon dulu, minta izin dulu. Aku nak beli barang, minjem motor kau boleh tak? Boleh, bismillah. Tak boleh, jangan. Inilah wong nitip sama kita motor, pinjam ke orang lain pula. Wong nitip sama kita pinjam ke orang lain, bukan punya kita. Nah, tak boleh, itu gosok namanya. Walaupun barang itu tidak dimiliki, tapi dibalikan. Itu haram. Haram hukumnya harus dengan izin. Atau benar-benar ngambil udwanan wa dhulman, dengan kasar, dengan dolim, dengan cara manipulasi data, dengan ngambek, merampas. Ya, sekarang ini macam-macam, naudzubillah min dzalik, orang ngambil tomak dengan dunia, segala macam cara dia lakukan. Ya, dengan cara nipu, dengan cara nyogok, dengan cara macam-macam dia lakukan. Yang penting dia dapat apa yang dia inginkan. Naudzubillah. Fa inna dzalika innama yasduru ghaliban min jabbaninna. Perbuatan-perbuatan seperti tadi biasanya muncul dari kalangan orang-orang penindas, orang-orang yang memang punya kedudukan, lalu dia tadi itu naudzubillah punya kebengisan, tak punya rahmah, jabbar, dia punya kekuasaan, bengis hidupnya, tidak ada rahmah, kejam, itu yang biasa yang suka melakukan seperti itu. Yang ngeri gitu. Dari mana dia pasti jadi pejabat langsung punya tanah ratusan hektar, daerah Furun, daerah banyak yang tanahnya. Kapan dia dapat, tidak tahu kapan dia beli, wallahu alam. Ya, kita bingung, tahu-tahu tak berapa lama dia milik tanah ini milik bapak fulan bin fulan. Padahal kita tahu ini tanah rakyat, kadang-kadang bisa jabbar dengan cara makso. Jadi kekuasaan digunakannya untuk merampas hak uang. Ya, jatuh lagi. Ya, kalau kau memang kuasa sekarang kaget kau masuk kubur, habis kau. Ya, bakal diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan sehektar, jangan ke sekapling, sesenti baik kamu gesek ke patok tanah uang, kamu gesek masuk ke tanah, kamu masuk tanah uang, sudah terbenyut dia dalam tanah. Jadi adab oleh Allah akan dipetung oleh malaikat sampai masuk 70 harif, 70 khandak, dengan kedalaman yang sangat dahsyat, dipentung oleh malaikat, dipendam dalam tanah dan tersiksa di dalam tanah tersebut. Itu kalau ngebek cuma sejengkal, mak mana kalau sekapling dan seterusnya. Nah, yang seperti itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki sifat-sifat buruk, tomak, rakus, dengan kekuasaan dia mengambil hak milik orang lain.